Oke, udah saya rekord. Jadi, apa namanya, tabel lengkapnya itu harus Anda penuhi, ya, walaupun tidak perlu Anda hitung secara manual lagi. Toh nanti komputer pada saat Anda perintah untuk, menghitung, itu otomatis dia menghitungnya dari 0 sampai 10, ya. Tapi kalau Anda manual, ya karena tahu ini pencerminan, gitu. Tapi kalau fungsinya bukan fungsi pencerminan, tolong diperhatikan ya. Ini karena difusi. Kemarin difusi itu proses fisisnya adalah penyebaran yang merata. Jadi kalau selama tidak ada adveksi, maka dia akan menyebar kiri dan kanan itu sama. Seperti halnya Anda mempunyai sifat pencerminan tersebut. Ya, jadi makanya dihitungnya untuk manual 5, ya. Lalu sampai berapa waktu? Sampai berapa waktu? Sebenarnya mau N-nya itu sampai 1000 pun boleh, 1 juta hari boleh. Ya, karena waktu itu berjalan terus. Tapi tentunya konsentrasinya makin lama makin sedikit dari sumber, karena sumbernya hanya 1 kali dan nyebarnya merata. Akhirnya ya sampai di batas. Perlakuan syarat batas kita itulah yang menyebabkan berkurangnya konsentrasi. Kalau Anda di batasnya Anda setting dikembalikan lagi ke dalam, keluar lagi, dikembalikan lagi ke dalam, keluar lagi, ya tentunya konsentrasi itu tidak akan berkurang. Tapi kalau kita men-setting katakan do F do X sama dengan 0, artinya Fx itu di I-1, Imax minus 1 sama dengan Imax, maka ya lama-lama dia seakan-akan terbuang, seakan-akan di batas itu kita buang keluar, kita buang lagi keluar. Sehingga konsentrasinya di dalam akan semakin kecil. Seperti Anda lihat di sini, di tabel ini pada saat hitungan ke-20, puncaknya bukan lagi di 1 ya, puncaknya bukan lagi di 1, tapi apa namanya, sudah berkurang 0,6. Ya, jadi kemana ini sisanya? Ya karena kita memperlakukan syarat batasnya adalah I max minus 1 minus itu sama dengan yang sama, atau di sini kita batasi fix di batasnya itu sama dengan 0 dalam hal ini. Ya, sehingga dia berkurang saja. Tapi totalnya kalau Anda hitung totalnya pasti nanti akan apa namanya sama karena kontinuitasnya terjaga di situ. Ya, difusi itu hanya menyebarkan saja gitu. Oke. Nah, ini bahkan untuk yang tidak stabil atau sama dengan setengah, artinya di titik kritisnya gitu ya untuk perhitungan eksplisit, kecepatannya jauh lebih menyebarnya lebih cepat habisnya. Ya, kalau di sini sampai 0,3 tadi, kalau dia masih stabil, kita di hitungan ke-20 langkah itu masih 0,6, hampir setengahnya. Ini di titik kritisnya. Bahkan kalau Anda lihat di eksplisit yang tidak stabil, ya di sini kan tidak stabil ya, di sini tidak stabil karena sama dengan 1 lebih besar, maka Anda lihat di sumbernya 1 tiba-tiba berkurang, tiba-tiba nambah lagi, jadi seakan-akan zigzag sini. Bahkan ada nilai negatif. Nah, kalau Anda dapatkan seperti ini, berarti secara fisik itu sudah salah, ya kan? Konsentrasinya sumbernya 1 kok misalnya gitu ya, sumbernya 1 kok dia bisa negatif. Padahal konsentrasi itu tidak mungkin negatif secara fisik, ya kan? Dia habis bisa, tapi dia tidak negatif nilainya. Ya, jadi nah dari sini kita sudah tahu, oh berarti simulasi kita salah. Nah, salahnya di mana? Oh, formulasi kita udah benar, syarat batas kita sudah betul, kita sudah bisa menghitung itu sudah berarti sudah benar gitu ya. Hanya kenapa nilainya jadi salah, ya kan? Nah, itu kita cek lagi, oh ternyata numeriknya yang salah. Jadi ada hal-hal pada saat kita memerintasi komputer itu bukan ide pemikiran kita yang salah, tapi ternyata pada saat kita menerjemahkan ke bahasa pemrograman itu yang salah. Jadi tahapan-tahapan pertama kita bisa mengecek fisisnya. Fisisnya benar nggak? Oke, fisisnya betul. Lalu cara menghitungnya bagaimana? Gitu. Kalau kita cara menghitungnya juga salah, ya maka
ini, Anda lihat di contoh ketiga ini, kasus ketiga ini, bukan formulasi kita yang salah, bukan definisi nilai awal, nilai batas yang salah, tapi lebih ke teknik numeriknya. Ya, karena itu kemarin Anda saya minta coba menghitung secara manual. Ya, menghitung secara manual. Apa tujuannya? Supaya kita tahu teknik menghitung kita itu betul nggak sih gitu dalam pada saat itu. Sehingga pada saat Anda memerintahkan dan hasilnya ini katakan salah, kita tahu secara teknik itu salah gitu ya. Secara metodologinya yang salah, bukan bukan kita memformulasikan suatu pertanyaan, bukan, tapi metodologinya yang salah. Ya, jadi dalam pemodelan itu bisa bisa salah mendefinisikan, katakan tadi dari membaca fisis alam ke apa namanya kondisi persamaannya, atau dari persamaan yang menyelesaikannya. Kemarin kita sudah coba di Deret Tyler, semua bisa Anda tuliskan dalam Deret Tyler, hanya pada saat kita mengecek kestabilan dan sebagainya itu tetap perlu ada cek. Lalu setelah itu adalah numeriknya tadi. Ya, jadi numeriknya. Jadi ada beberapa kesalahan yang mungkin bukan kesalahan ide Anda, tapi secara teknis tidak bisa dilakukan gitu. Itu yang selalu harus kita cek. Ya, jadi harus selalu kita cek. Ini kalau dia tidak stabil. Lalu kita coba mendekati kebenarannya dengan bisa dengan solusi analitik. Jadi kalau persamaan Anda bisa diselesaikan secara analitik, maka ya kita bisa mengeceknya secara analitik gitu. Kita anggap solusi analitik itu adalah solusi yang eksak, ya, yang paling betul gitu ya, sesuai dengan solusi matematisnya. Ya, kita bisa seperti itu. Kalau kita memodelkan oceanografi, atmosferik, dan lainnya yang ada di alam, maka ya ceklah kejadiannya di alam. Ya, pasang surut dan sebagainya itu bisa kita cek atau kita lakukan verifikasi dengan data pengamatan. Ya, jadi tidak harus selalu solusi analitik karena persamaan matematis kadang-kadang tidak bisa kita selesaikan secara matematis, ya, kita tidak dapatkan solusinya secara eksak ya, maka kita tidak bisa memverifikasi dengan itu. Misalnya ada yang biasanya persamaan-persamaan nonlinier. Persamaan nonlinier itu tidak bisa kita dapatkan semuanya solusi eksaknya atau solusi analitiknya. Maka ya kita membuat penyederhanaan, ya misalnya tadinya nonlinier jadi kita linearkan, itu baru kita dapat solusi analitiknya. Tapi kalau fenomena itu adalah fenomena nonlinier, ya tentunya asumsi kita melinearkan itu menjadi salah ya. Nah, salah satunya apa? Mengeceknya kebenaran ya. Kita tetap harus punya. Kalau gitu kita harus punya data pengamatan untuk mendapatkan solusi yang apa namanya terbaiknya. Ya, jadi misal nanti kalau Anda mensimulasikan gelombang nonlinier, gelombang nonlinier itu mungkin bisa kita selesaikan persamaannya itu dengan apa namanya melakukan pendekatan atau pemisahan variabel atau misalnya kita ubah bentuk persamaannya seakan-akan menjadi suatu persamaan linier sehingga dapat solusinya. Misalnya seperti itu kalau masih memungkinkan. Kalau ordernya lebih tinggi atau tingkat kenonlinierannya menjadi acak, itu agak sulit untuk kita dapatkan solusi eksaknya, solusi analitiknya. Ya, oleh karena itu biasanya ya kalau gelombang betul-betul sudah simulasi gelombang nonlinier, ya verifikasilah dengan pengamatan. Itu salah satunya karena pengamatan itu adalah yang benar-benar terjadi. Kita tidak tahu apakah itu sebagai solusi persamaan atau tidak, tapi itu adalah yang benar-benar terjadi dari ketidaklinieran, dari keacakan yang terjadi itu pasti itu yang terbaik lah gitu ya untuk mendapatkan atau memverifikasi hasil model kita. Jadi seperti itu, jadi solusi analitik tidak harus selalu Anda lakukan kalau memang itu tidak bisa kita selesaikan secara
eksak gitu ya secara matematis. Tapi kita bisa coba mengambil verifikasi. Misalnya kalau ada ingin tahu gelombang yang non-linier gitu ya, memodelkan gelombang non-linier, verifikasinya apa? Mungkin sulit. Ya sudah kalau gitu verifikasi aja pakai data realnya. Data real itu pasti pengamatan itu pasti sudah menganut semuanya ya, acakan dan sebagainya itu sudah include di dalam situ gitu ya. Jadi kita bisa tahu bahwa oh ya solusi kita, pendekatan kita secara numerik ini sudah benar. Ya, jadi sekali lagi solusi analitik tidak selalu harus ada ya tahapannya gitu. Jadi ini sebagai salah satu karena kalau Anda lihat di sini F sama dengan 2X atau F sama dengan 2 kali 1 minus X ini adalah solusi linier. Jadi kalau linier seperti ini, sederhana seperti ini, tentunya Anda langsung dapat solusi eksaknya. Ya, solusi analitiknya itu bisa langsung Anda dapatkan sehingga kita melakukannya dengan solusi analitik ini perbandingannya. Ya, lalu kemudian dari metode numerik Anda sudah bisa menghitung persentase kesalahan ya. Coba buka lagi catatan metode numerik. Buat yang S2 silahkan Anda juga belajar ya dari yang S1. Jadi jangan segan Anda walaupun merasa, oh saya kan sudah mahasiswa S2 Bu, masa sih naik-naik ke S1. Jangan segan gitu ya. Bahkan saya juga sambil belajar ke teman-teman mahasiswa mau S1, S2, S3 kita juga sharing gitu. Siapa tahu kan kalau saya tahu lebih dulu itu kan karena saya hidup lebih duluan daripada Anda gitu. Tapi tidak berarti Anda tidak lebih pintar loh ya. Jadi oleh karena itu buat teman-teman yang S2 jangan segan-segan, hanya aja minta catatannya S1 metode numerik itu apa saja sih yang dibahas gitu ya, karena beberapa hal tidak saya bahas lagi seperti ini misalnya bagaimana sih cara menghitung persentase kesalahan kok Bu Muti dapatnya sekian ya. Tolong yang S1 Anda harus bisa nih. Berapa persentase kesalahan? Ini kenapa bisa dihitung seperti ini? Ya, coba di metode numerik dibuka lagi buku. Ya. Ada yang S2 belum pernah dapat metode numerik kan ya? Ada yang belum pernah sama sekali ya. Jadi mungkin silakan Anda di sini ada S1, S2, jadi mungkin mungkin S3 ikutan. Tapi silakan kalau memang Anda belum punya catatan metode numerik, kita akan banyak nih buka metode numerik lagi ya setelah ini. Baik nanti untuk metode iteratif, Gauss-Seidel dan sebagainya, nanti kita akan buka lagi catatan-catatan Anda di metode numerik. Jadi saran saya Anda langsung ambil dulu catatannya kembali gitu ya, mudah-mudahan tidak Anda buang ya. Jadi mudah-mudahan masih punya sehingga Anda bisa menghitung membuka lagi catatan-catatan yang lamanya. Coba sebelum kita lanjut, Muhammad Hanifah Nurfatina. Hanifah? Ya, Bu. Iya, Anda masih punya nggak catatan metode numerik? Masih, Bu. Masih. Nah, tapi di Bandung. Oh, di Bandung. Tapi di Bandung. Anda di mana posisi sekarang? Sekarang di Bekasi, Bu. Di Bekasi. Oh, coba Anda kalau gitu harus cari gimana caranya, nggak punya filenya atau apa gitu, tugas-tugas yang lama. Bisa beberapa masih ada yang arsipan soft file-nya sih, Bu. Yang PPT. Ya, coba dari Bapak. lagi. Anda bisa nggak menjelaskan sekarang bagaimana persentase kesalahan ini dihitung? Saya lupa, Bu. Lupa. Coba diamati dulu. Yang lain juga coba. Coba dilihat gimana cara menghitungnya. Ada yang bisa ngejelasin? Bu, izin menjelaskan boleh? Iya, boleh. Silakan Reno. Reno. Jadi kalau yang saya lihat dari tabel ini, untuk menghitung persentase kesalahan, karena solusi analitik itu solusi yang
paling sesungguhnya Bu kalau yang saya tangkap. Jadi dari hasil perhitungan solusi beda hingga kan dihitung dengan diselisihkan dengan solusi analitik didapatkan perbedaan Bu yang di Iya, tabel itu. Nanti iya. dari hasil perbedaan itu dibagi dengan solusi analitik dikali 100% Bu, didapatkan baru persentase kesalahannya Bu. Oke, jadi semuanya coba dihitung. Tadi menurut Reno ya, solusi beda hingga dikurangi solusi analitik dibagi dengan solusi analitik gitu ya, dikali 100%. Betul nggak dapatnya? Coba Anda hitung dulu. Jadi solusi beda hingga kolom kedua dikurangi kolom ketiga solusi analitik dibagi dengan kolom ketiga solusi analitik dikali 100%. Askal, coba Askal Fatur Rohman, silakan. Betul nggak itu? Yang T sama dengan 0,005 itu persentase kesalahannya seperti yang perhitungan dijelaskan Reno tadi tidak? Sebentar Bu, sedang dihitung. Ya, oke. Silakan dihitung dulu. Yang lain coba dihitung di T sama dengan 0,1 yang tabel terakhir. Betul tidak? Pascal ngitung yang di T 0,005 atau T N sama dengan 1, dan yang lain tolong ngitung di 0,1. Iya Bu, berdasarkan yang saya hitung, Mm-mm. persenannya benar 0,08. Cuman Cara ngitungnya betul seperti itu. iya Bu, cara ngitungnya ngikutin yang tadi kata Reno. Mm-mm. Namun ada sedikit perbedaan gitu Bu. Saya Oke. hitung pakai kalkulator tuh persenannya jadi 0,083. 0,083. Iya Bu. Menurut Anda betul nggak cara perhitungannya? Menurut Anda sendiri sekarang, jangan menurut Reno. Menurut saya mendekati Bu, soalnya barusan saya hitung juga. Bukan hasilnya ya, maksud saya caranya. Caranya, Bu. coba diam. Betul. Kalau menurut saya kan persentase kesalahan atau error itu dilihat dari perbedaan hasil perhitungan dari kedua metode tersebut, Bu. Iya. Kenapa dibaginya dengan solusi analitik? Kalau tadi karena dianggapnya solusi analitik itu yang paling mendekati nilai sebenarnya. Oke, jadi kalau misalnya sekarang kita punya simulasi dan kita punya data pengamatan, bagaimana kira-kira cara menghitung persentase kesalahannya? Kalau sekarang kita punya beda hingga metode numerik dan kita punya data pengamatan nih sekarang, ya. Coba kita sudah jangan dijawab Askal, jawaban Anda sudah benar. Coba Mardatilah Kurnia. Ya, Bu. Ada? Gimana, Bu? Ada, Bu. Ya, jadi sekarang kalau kita punya solusi beda hingga, ya, dan punya pengamatan lapangan, ya, pengamatan di lapangan, maka bagaimana kita menghitung persentase model kita? Model beda hingga dibagi model di lapangan dikali 100%. Nah, nanti hasilnya itu
100% dikurangi dengan hasil yang kita dapat barusan, Bu. Betul nggak kira-kira? Ada yang punya pendapat lain? Muhammad Akam? Ada yang punya pendapat lain? Coba diulangi tadi gimana? Coba diulangi ya. Solusi beda hingga. Ya, Bu. Solusi beda Solusi hingga. beda hingga dibagi solusi di lapangan dikali 100%. Nah, misalkan dapatnya misalkan 100,8 misalkan gitu, Bu. Nah, terus berarti kan harusnya kalau misalkan sama 100% kan. Jadi 100% dikurangi 100,8. Jadi berarti persentase kesalahannya itu 0,8%. Gitu sih, Bu, menurut saya. Safina, menurut Anda benar nggak itu tadi pendapatnya? Safina. Oh, lagi nggak ada nih pasti. Ya, gimana Safina? Ibu, saya dipanggil kah? Iya, menurut Anda benar nggak tadi pendapatnya? Anda dengerin nggak tadi? Marcel, coba. Menurut Anda betul nggak itu kira-kira? Ya, Bu. Yang tadi? Solusi beda hingga dibagi solusi eksaknya kali 100%. Betul nggak? Betul, Bu. Cuman masih belum yakin sih, Bu, karena tadi juga putus-putus, Bu, suaranya. Oke, coba diulangi lagi. Diulangi lagi. Tadi siapa namanya? Coba diulangi gimana tadi? Madita. Gimana? Ya, Bu. Solusi beda hingga dibagi hasil di lapangan dikali 100%. Nah, betul nggak Marcella? Hasil dari Betul, Bu. Halo? Ya? Betul? Coba kembali ke Reno. Tadi kan Reno, tadi Anda menjelaskan terhadap solusi analitik. Kita berprinsip solusi analitik adalah solusi yang benar. Ya. Maka bagaimana tadi Reno Anda menghitungnya? Kalau dari saya menghitungnya, ini Bu kan solusi analitik ini digunakan sebagai acuan nilai sesungguhnya. Jadi kan udah didapatkan dari metode solusi beda hingga. Nah, tapi karena ada perbedaan nilai itu, makanya dicari selisihnya dulu Bu dari solusi beda hingga ke solusi analitik. Nanti udah dapat si perbedaannya ini, baru dibagi ke solusi analitik. Jadi perbedaan yang didapat dibagi solusi analitik, baru dikali 100%. Gitu, nah, sekarang saya kembalikan. Kalau sekarang yang benarnya itu adalah pengamatan lapangan, gimana Marcelia tadi? Sepertinya lebih tepat ke yang Reno, Bu. Jadi kita nyari selisih dari lapangan dari beda hingga sama lapangan dulu, biar kita bisa tahu persentase yang di lapangannya berapa. Terus, jadi gimana Baru cara menghitungnya? yang beda hingga dikurangin analitik, dicari Jangan analitik, kan baru sekarang Anda bukan analitik. Oh, Tadi iya. Reno iya analitik. Oke. Jadi kita sekarang terhadap data pengamatan. Coba diulangi lagi gimana? Marcelia, Ya, Bu. gimana tadi cara perhitungannya? Beda hingga dikurangi dengan Beda hingga dikurangi sama hasil lapangan
dibagi dengan lapangan, hasil lapangannya, Kali 100%. kali 100%. Ya, jadi prosentase gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tergantung kita. Kalau memang kita punya solusi eksak dalam hal ini, sekali lagi dalam hal contoh dari persamaan ini ada solusi eksaknya. Jadi kita bisa mendapatkan solusi eksaknya. Lalu ada juga misal ada juga data lapangan. Anda juga bisa membandingkannya dengan data lapangan. Tentunya data lapangan itu pasti lebih real ya. Jadi sebenarnya persentase kita tetap aja bukan ke solusi analitik, tapi justru ke apa sih yang terjadi di alam realnya. Ya, jadi karena kita membahas tentang suatu fenomena yang ada di bumi, ya tentunya yang real itulah pengamatan lapangan itulah yang menjadi satu solusi eksak yang real gitu ya, sehingga berapapun nilainya ya tetap kita mengacukan ke yang realnya ya. Jadi sekalipun nanti Anda punya suatu persamaan, ada solusi analitiknya, lalu ada solusi ada pengamatan lapangan yang tetap Anda harus mengajukannya ke lapangan. Kita mendapatkan prosentase yang baik di analitik, belum tentu prosentase yang baik di lapangan. Ya, jadi sekali lagi kalau Anda atau kalau bisa mendapatkan solusi yang eksak di lapangan gitu ya, yang sebenarnya ada di lapangan, ya sebaiknya adalah solusi lapangan yang kita gunakan gitu ya, bukan bukan solusi analitiknya lagi. Jadi solusi analitik itu hanya kalau kita memang tidak memungkinkan melakukan pengamatan dan persamaan itu bisa disolusikan dengan eksak tanpa melakukan pendekatan numeriknya. Ya. Silakan yang S2 silakan kalau mau live ya. Tolong jangan lupa minta catatan ke S1 gimana cara menghitung untuk metode numeriknya. Lalu yang berikutnya, yang kasus untuk T sama dengan 0,1. Sorry, ini kasus pertama tetap. Kasus pertama untuk T sama dengan 0,1 atau N yang berikutnya. Betul tidak? Perhitungannya. Adam. Jadi tadi solusi beda hingga dikurangi solusi analitik dibagi analitiknya. Lalu Anda kalikan ke persentase 100%-nya. Betul tidak? Betul, Bu. Betul. Dapatnya 1,1%. Bentar. Tunggu lah. Selisihnya 0,0028 dibagi dengan solusi analitiknya 0,24444. Oh, enggak persis 1,1%, Bu. Berapa tuh harusnya? Kalau tidak tepat berapa harusnya? ,1,14 1,145%. Oke, 1,145%. Nah, kalau Anda perhatikan, jadi dalam langkah waktu 0,005 yang kita pilih kemarin untuk kasus yang stabil, ya 0,1 itu kira-kira sudah langkah waktu ke 20 kali. Ya, artinya makin lama terjadi perbedaan makin besar sebetulnya. Ya, jadi perlu diperhatikan sebetulnya adalah prosentase kesalahan ini membesar tidak. Kalau dia membesar sebetulnya ada ketidakkonsistenan, artinya tidak kembali ke solusi yang diinginkan. Ya, jadi Anda buka lagi catatan di metode numerik apa yang dimaksud dengan kestabilan, apa yang dimaksud kekonsistenan, apa yang dimaksud dengan apa satu lagi kekonvergenan.
Ya, jadi coba apa yang terjadi di sini? Ya, secara numerik dia sudah stabil, ya. Tapi kalau Anda lihat persentase kesalahannya membesar. Kalau Anda nanti masukkan lagi yang lebih besar lagi misalnya, apakah dia membesar? Berarti harapannya itu jauh dari yang real yang sesungguhnya atau solusi yang sesungguhnya, solusi eksaknya. Makin lama dengan berjalannya waktu itu kesalahan yang dilakukan oleh metode numeriknya itu makin besar. Nah, kalau demikian maka sebenarnya solusi numerik secara eksplisit itu Anda bisa simpulkan. Kalau dia makin lama, kesalahan yang dilakukan tuh makin besar. Ya. Oleh karena itu Anda harus coba, bagaimana kalau gitu solusi numerik yang baik. Ya, kalau ada kesalahan itu wajar, karena ada penyesuaian dalam persamaannya. Tapi ya jangan terus membesar. Ya. Jadi sama seperti Anda melakukan dalam belajar gitu ya, dalam belajar itu Anda juga sama. Kalau Anda ada kesalahan-kesalahan sedikit-sedikit ya itu wajar gitu. Ya, tapi Anda harus tahu, oh kesalahan saya kayaknya makin lama makin membesar. Ya, kuliah juga gitu. Kalau Anda sudah merasa, oh saya ketinggalan jauh nih, makin lama kok makin jauh ya saya ketinggalannya tentang materi dan sebagainya, seperti itu, ya jangan dilanjutkan. Anda harus mengubah sistem, mengubah solusi numeriknya Anda kalau dalam hal ini. Ya, jadi coba diperhatikan. Itu kenapa dalam setiap langkah di numerik itu tidak bisa Anda melakukan ini modelnya, ini solusinya running, jalan sudah, Anda nggak amati sama sekali, nggak bisa seperti itu, ya karena dalam tahapan melakukannya itu ada kemungkinan kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh metodologinya, numeriknya dalam hal ini, ya sehingga kalau Anda biarkan, ya makin lama makin besar, Anda sulit untuk kembali atau mensimulasikan ulang. Ya, jadi nanti kalau Anda harus melakukan pemodelan, ya harus melakukan solusi yang baik dengan metode numeriknya, jangan ditinggal. Ya, jadi dalam melakukan pemodelan tetap Anda harus mengawalnya gitu ya, harus Anda perhatikan. Langkah saya benar nggak ya? Gitu. Setiap langkah itu harus Anda amati. Jangan sampai ini kesalahan ini membesar terus Anda tidak tahu. Ya, sehingga pada saat Anda balik lagi, wah udah solusinya lama. Ya. Jadi sekali lagi kalau Anda perhatikan di sini contoh yang pertama, dia stabil. Dia bisa dihitung, bisa. Dia stabil. Tapi kalau Anda perhatikan, ini makin lama makin kesalahannya makin besar. Nanti pada saat Anda praktikum, Anda coba ya lakukan langkahnya itu sampai 1000 gitu misalnya. Apakah persentasenya kesalahannya membesar? Kalau dia memang makin lama makin besar, berarti sebenarnya ada satu tahapan lain lagi yang tidak Anda lakukan, yang tidak kita lakukan, yaitu pengecekan kekonvergenannya, konsistensinya dan seterusnya. Ya, oleh karena itu yang 3 hal di numerik itu tetap harus Anda perhatikan. Ya, jadi sekali lagi kadang-kadang persamaan kita udah benar, diskretisasi kita numeriknya sudah betul gitu ya, kestabilannya sudah terjamin gitu. Tapi ternyata tetap aja kesalahan itu ada, gitu ya, itu manusiawi. Jadi cara kita melakukan atau memerintah komputer pun bisa jadi gitu ya. Kayaknya sudah benar nih eksplisitnya, kestabilannya, tapi tetap kita punya persentase kesalahan yang ternyata besar. Ya, coba dicek. Untuk kasus yang kedua, di titik kritis tadi di alhamdulillah sama dengan setengah, Anda lihat persentase kesalahannya ternyata bisa turun naik. Kenapa? Karena ini di titik kritis kestabilannya pun sebetulnya di titik kritis. Ya, tidak terjaga. Ya, stabil, tapi dia di titik kalau dia ngelakuin kesalahan dikit aja dia jatuh gitu ya. Artinya nilainya bisa berubah dengan cepat. Jadi kalau Anda lihat perhatikan di kasus kedua, walaupun dia kestabilannya ada,
tapi dikritik kritis, maka persentase kesalahannya itu bisa turun naik. Ya, kalau di grafik itu Anda bisa lihat sifatnya lebih acak ya, bisa naik, bisa turun, ya dan seterusnya. Lalu kalau tidak stabil ya, kalau tidak stabil di sini saya tidak menunjukkan, pasti kesalahannya juga lebih acak lagi. Tadi dari konsentrasi aja bisa negatif gitu, bisa mendapatkan hasil yang salah. Jadi kalau gitu persentase kesalahannya bisa menjadi jauh lebih besar dan tidak konsisten. Ya, ada kadang-kadang nilainya positif, kadang-kadang nilainya negatif. Nilainya negatif besar, negatif kecil, gitu ya, dan seterusnya. Jadi ketidakkonsistenan itulah yang menyebabkan hasil solusi pemodelannya menjadi tidak baik. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Enggak? Ignatius Andri Ibu izin bertanya. Iya, silakan Ainun. Apa? Ini mau nanya tentang yang solusi analitik tadi Bu, yang terhadap lapangan. Berarti kan yang dipakai data lapangan ya Bu ya. Tapi kalau di data lapangan itu ada kayak fenomena-fenomena yang enggak kita inginkan, itu tetap acuannya dengan solusi lapangan Bu. Ya. Jadi waktu kita melakukan tahapan memodelkan dulu ya di minggu pertama, saya menjelaskan bahwa pada saat kita mau melakukan pemodelan itu kita harus tahu dulu fenomenanya seperti apa, ya. Karena yang kita inginkan adalah memodelkan fenomena itu. Kalau setelah itu di persamaan matematisnya itu kita sederhanakan, itu adalah ketidakmampuan kita sebetulnya. Ya, jadi bukan karena kita tidak ingin melakukan simulasi sesuai lapangan. Justru harus Anda balik. Fenomena yang kita ingin modelkan adalah yang terjadi betul di lapangan. Kalau kita tidak tidak mendapatkan persamaan seperti itu karena kita tidak mampu menyelesaikannya. Bukan karena kita tidak ingin atau malah justru sebaliknya kita ingin persamaan itu yang menjadi acuan, bukan. Ya kan, kita memodelkan sesuatu di bumi ini, sistem di kebumian ini kan sebetulnya apa yang terjadi di alam. Persamaan matematis itu adalah pendekatan kita. Jadi kalau persamaan matematisnya itu sederhana, karena kita tidak mampu, bukan karena kita tidak ingin mensimulasikan fenomenanya. Ya, jadi kalau misalnya Anda bandingkan, lalu ternyata itu ada fenomena-fenomena yang tidak terrekod di persamaan Anda, itu sebagai asumsi Anda. Tapi bukan berarti Anda tidak ingin mensimulasikan yang realnya loh. Salah kalau seperti itu. Tujuan kita melakukan pemodelan adalah melakukan pendekatan terhadap fenomena yang terjadi di alam. Jadi kalau toh misalnya ada badai dan sebagainya, lalu kita tidak bisa merepresentasikan hasil model kita sebagai realnya data badai, berarti itu kesalahan ada di kita. Bukan kesalahan ada di badai itu, bukan kesalahan ada di data lapangan itu, salah. Ya, jadi kita harus berprinsip bahwa sebenarnya tujuan kita melakukan pemodelan adalah mendekati yang realnya. Jadi kita harus percaya data real Anda yang terjadi terekod di alam itu adalah yang sebenarnya. Begitu. Kalau misalnya persamaan kita ternyata tidak bisa mencerminkan itu, hasil model kita tidak bisa mencerminkan itu, itulah kekurangan kita, itulah kekurangan model Anda. Kekurangan sebenarnya kekurangan yang memodelkan gitu, karena yang berpikir kan yang modelkan, komputer hanya kita perintah ya sebenarnya. Gitu. Jadi jangan kebalik. Jadi kita justru harus mengejar kalau misalnya nanti ternyata hasil simulasi kita tidak sesuai dengan data lapangan, apa yang harus dilakukan? Ya, berarti kita yang harus melakukan effort atau melakukan uji coba persamaan apa yang harus kita gunakan. Ya, bukan malah mengubah data lapangannya, jangan salah. Ya, karena kita ingin melakukan simulasi yang terjadi di alam. Ya, sehingga persamaan kita yang harus kita update. Oh ya, kalau tadi linear,
maka sekarang kita perlu non-linearnya. Karena ada fenomena yang lain yang acak misalnya seperti itu, yang tidak bisa kita selesaikan kalau persamaan kita hanya linear. Ya, jadi sekali lagi seperti itu. Ya, kalau misalnya kita memang sudah sejak awal tahu itu fenomenanya non-linear, ya jangan disederhanakan seperti itu. Kita ambil contoh misalnya tadi gelombang badai. Gelombang badai itu kejadiannya tidak tentu. Kadang-kadang karena beda angin yang sangat kuat, beda tekanan yang sangat kuat, ya bisa juga karena temperaturnya yang sangat besar sehingga mengenerate tadi perbedaan tekanan udara yang sangat besar. Ya, di fenomena itu kita sudah tahu fenomena ini nih tidak bisa kita selesaikan secara linear, tidak bisa hanya mengandalkan persamaan yang hanya bergantung pada fungsi tekanan atau temperatur, tidak. Ya, tapi kita sudah tahu bisa saja perbedaan tekanannya itu acak, gitu. Bisa jadi terjadi sewaktu-waktu, bisa jadi seperti itu. Ya, sehingga pada saat Anda mengambil persamaannya untuk modelnya, ya jangan diambil yang linear. Kita sudah tahu fenomena itu tidak linear. Jadi kalau kita ambil persamaan yang linear, ya tetap tidak akan terlihat. Ya, misalnya seperti Anda mengambil persamaannya berdasarkan inputnya model pasang surut saja. Loh, Anda sudah tahu model pasang surut terutama untuk komponen yang dominan itu sudah ada periodenya. Sudah dia bukan sesuatu yang acak. Jadi tidak bisa kita memodelkan badai itu hanya dengan input pasang surut. Jelas tidak akan tergambarkan. Nah, apakah badainya salah? Bukan. Kitanya yang salah. Kita salah menerjemahkan fenomenanya, kita salah memilih persamaannya, ya sehingga pada saat akhirnya nanti kita dapat hasil solusinya, hasilnya itu juga sebenarnya salah. Tidak bisa merepresentasikan badai yang kita inginkan. Ya, Ainun, seperti itu ya. Jadi kita harus balik gitu. Kita memodelkan itu, memodelkan yang terjadi di alam kok. Jadi jangan sampai Anda kok tidak sama ya sama di alam gitu. Maka Anda menjelas nggak mungkin persamaan kita gini. Nah, justru kita menggunakan persamaan itu adalah pendekatan kita. Jadi kalau di alam itu ternyata tidak bisa Anda dapatkan potretnya, hasil pengamatannya di model Anda, ya berarti kita yang salah. Gitu. Bukan alamnya yang salah, bukan data pengamatannya yang salah. Ya, seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, jadi nanti harus Anda update. Kalau gitu persamaan kita yang harus diupdate. Ya. Ada yang lain lagi? Oke, kalau tidak kita lanjutkan dengan metode semi implisit. Ya, jadi sama seperti waktu Anda masuk di persamaan adveksi, ya kita dapatkan perata-rataan, kita melakukan perata-rataan sehingga kita dapatkan seperti ini persamaannya di ruas sebelah kanan ini ada perata-rataan terhadap waktunya di diskretisasi ruang. Jadi ada N+1, diskretisasi orde keduanya itu di sini orde waktu ke N+1 dan waktu ke N. Karena perata-rataan dua waktu yang berbeda, maka di sini muncul angka 2, dibagi 2. Munculnya angka 2 ini adalah perata-rataan ya. Sekali lagi perata-rataan antara level waktu ke N+1 dan level waktu ke N di turunan terhadap ruangnya. Ya, jadi muncul angka 2 di bawah AD ini. Lalu kita sederhanakan sama seperti itu, di ruas sebelah kanan itu adalah nilai-nilai yang sudah diketahui sebelumnya. Ya. Di ruas sebelah kiri itu yang Anda cari. Jadi kumpulkan, kembali ke sini, kumpulkan N+1 dengan N+1, kumpulkan N dengan N sebelah kanan. Ya, jadi di sini ruas sebelah kanan adalah dari level waktu sebelumnya.
Sebelumnya lagi, dari sebelumnya lagi, sebelumnya lagi, dari sebelumnya lagi, sampai di awal adalah nilai awal. Ya, jadi nilai awal itulah yang menentukan, tadi kemarin sudah kita bahas lagi, langkah pertama Anda dalam menghitung. Kalau nilai awalnya itu jauh, ya jauh sekali nanti lama. Ya, kalau Anda misalnya kemarin saya contohkan temperatur itu nilainya 25, Anda memberi nilainya dari 0 atau dari 100, ya untuk penyesuaiannya itu bisa lama ya dalam mensimulasikannya. Tapi kalau Anda menebaknya dari 23 derajat gitu misalnya, maka selanjutnya lebih cepat. Ya, jadi sekali lagi yang pertama ini ruas sebelah kanan dari nilai sebelumnya atau sebelumnya sampai nilai awal. Ya, lalu buat matriksnya ya. Jadi buat matriksnya. Di sini kalau J-nya dimulai dari 0 sebagai nilai batas, nilai di batas yang ada setiap waktu, maka J-1 ini kita bisa menghitungnya hanya mulai dari J sama dengan 1. J sama dengan 1 atau 1 grid setelah batas, itu kita bisa dapatkan di sini. Ya, jadi mulai J sama dengan 1 berarti ini J1 kurangi 1. Jadi 0. Di sini 0. F0 adalah F di batas. Ya, selalu nilai batas adalah nilai di batas yang diketahui setiap waktu. Artinya walaupun N plus 1, walaupun N itu pasti sudah ada nilainya. Karena dia syarat batas atau nilai batas. Ya. Ini di sini sudah ada nilainya untuk batas yang kiri. Nanti pada saat sampai J maksimum kurang 1, maka ini menjadi nilai batas sebelah kanan. J max minus 1 plus 1 berarti sama dengan J max. J max adalah J di batas. Ya, nilai di batas adalah nilai yang ada setiap waktu sehingga apakah N plus 1 ataupun N nanti pasti selalu punya nilai. Ya, sehingga pada saat awal di pembentukan matriks diagonal yang awal J sama dengan 1 kurang 1 atau J F0 ini menjadi nilai batas yang diketahui setiap waktu. Anda bisa lempar ke sebelah kanan. Ya, jadi di baris pertama matriks diagonal Anda akan ada di sini penambahan dari F0 N plus 1 setiap waktu Anda pindah ke kanan. Di batas maksimal, di batas kanan, ini ada J max minus 1 plus 1, sehingga J max. J max di sini adalah nilai batas juga, batas sebelah ujung kanan. Ya, diketahui setiap waktu, karena dia nilai batas. Ya, sehingga nanti di sini juga untuk baris yang terakhir di matriks diagonalnya itu bisa dipindah ke ruas sebelah kanan. Ya, jadi seperti itu. Anda bisa susun, nah seperti ini. Ya, jadi Anda perhatikan di sini, ini matriks yang tadi saya cerita pada saat dia J-nya sama dengan 1, maka F0. F0-nya adalah nilai batas. Jadi bisa Anda pindahkan ke kanan. Ini prinsipnya matriks diagonal. Di sini juga sama. Ya, ini adalah jadi nilai batas, maka ini bisa Anda masukkan ke sini. Ya, jadi ini ya. Nanti ini salah nih ya. Jadi yang sebelah kanannya ini di sini ini sudah pindah ke kanan. Ya, ini tidak ada lagi nih. Ya, ini bisa dikurangi. Ya, di sini 0. Di sini adalah ini, sorry. Jadi ini kurang geser ya, kurang geser ke kiri sedikit. Ya, ini yang terakhirnya di matriks sebelah kirinya ini sudah pindah ke sebelah kanan. Ya, dengan tadi A-nya itu adalah minus 1, dalam hal ini adalah lambdanya, kalau lambdanya 1 ya minus 1, di sini 4, untuk B-nya minus 1. Ya, jadi kepersamaan tadi ini adalah A-nya yang bisa kita pindahkan ke kanan pada saat F0 atau di batas kiri.
ini B-nya kalau lambdanya sama dengan 1 berarti ya 2 plus 2 jadi 4 di sini. Yang ini pada saat apa namanya yang matriks yang terakhirnya. Ya, sehingga kalau Anda hitung manual seperti ini, nanti Anda sebenarnya Anda bisa juga ngitung implisit secara manual, itu kita juga bisa. Gitu ya. Hanya ini yang sederhana sehingga solusi persamaan Gauss-nya bisa kita hitung seperti linear biasa. Ya, jadi ini prinsip matriks tridiagonalnya. Dari bawah nanti Anda bisa solusi apa namanya mundur untuk menghitung ini. Ya, jadi sebenarnya sama seperti matematis biasa. Jadi Anda bisa menggunakan program atau subroutine yang sudah ada dari matematis bagaimana melakukan simulasi tridiagonalnya. Ya, jadi ini dengan prinsip yang sama juga Anda bisa hitung solusi numeriknya. Nah, sekarang perhatikan kalau lambdanya sama dengan 1, kalau secara eksplisit itu dia tidak stabil, maka secara implisit, semi implisit itu persamaannya tetap bisa Anda hitung. Ya, dan itu tetap stabil persamaannya, hasil perhitungannya. Ya, jadi di sini maka metode semi implisit itu tidak memerlukan apa namanya syarat kestabilan lagi, atau berapapun nilai lambdanya bisa Anda hitung dengan baik. Ya, jadi di sini Anda perhatikan untuk lambda sama dengan 1 tadi kalau secara eksplisit itu tidak stabil, sekarang lambda sama dengan 1 itu adalah solusi eksplisit yang stabil. Nah, kita perhatikan sekarang untuk skema numeriknya. Ya, jadi kalau eksplisit tadi hanya memerlukan 3 nilai di waktu sebelumnya, ini ya di N, I-1, I, dan I+1. Nah, sekarang di metode semi implisit itu kita menghitungnya dengan 5 nilai yang ada di sekelilingnya. Termasuk di level waktu yang sama seperti ini. Ya, jadi garis orange itu menunjukkan bahwa kita memerlukan nilai untuk menghitung simbol bintang ini, kita memerlukan 5 nilai yang ada di grid yang lain. Ya, di grid yang lain itu baik grid di waktu yang sebelumnya maupun di waktu yang sama seperti ini. Itu yang disebut dengan semi implisit. Sementara eksplisit kita hanya menghitung dengan menggunakan 3 nilai sebelumnya. Ya, jadi di waktu yang sebelumnya. Ini kira-kira perbedaan skema numeriknya, jadi eksplisit dan semi implisit, sehingga Anda tadi tahu pada saat kita menghitung dengan semi implisit sebetulnya tidak jadi masalah apakah kita menggunakan delta T yang lebih besar, dan itu bisa kita hitung. Kita bisa selesaikan itu kalau dia semi implisit. Hanya kesulitannya semi implisit adalah kita memerlukan di level waktu yang sama dengan yang kita hitung ini. Ya, kalau di level waktu yang sama ini kan menjadi kendala karena kita harus bersama-sama. Dia juga belum punya N+1-nya awalnya. Ini juga belum punya N+1-nya awalnya. Ya, sehingga tadi solusinya dengan tridiagonal seperti itu. Ada pertanyaan dulu untuk difusi eksplisit dan semi implisit? Permisi Bu Muti. Iya, silakan. Masih kurang mengerti yang matriksnya Bu. Tadi gimana yang pindah-pindah itu Bu? Dan mungkin setiap kolomnya itu kolom yang mana gitu loh Bu. Ini. Jadi pada saat kita punya persamaan, persamaan ini, ya, Anda sudah jelas belum ini dapat persamaan ini bagaimana? Sudah Bu, tadi yang tinggal di apa? Ya, tinggal kita pindahkan ya. N+1 itu yang kita cari itu di sebelah kiri, yang N adalah nilai yang sudah diketahui di sebelah kanan. Ya, jadi kita sudah kumpulkan seperti ini. Nilai
Fn itu adalah nilai yang sudah diketahui. Artinya kita sudah punya nih nilainya. Yang ruas sebelah kanan ini kita sudah punya nilainya. Ya. Lalu kita lihat sekarang sebelah kiri. Di sebelah kiri, pada saat awal kita masuk ke looping ruang, ya, looping ruang itu dimulainya dari berapa? Kalau kita membuat grid-nya itu dari 0, maka grid di 0 itu adalah nilai batas. Ya, sekali lagi diperhatikan nilai batas itu adalah nilai di batas yang ada setiap waktu nilainya. Jadi kita sudah punya nilainya. Nah, cara menghitungnya kalau gitu dari mana? Kalau kita menghitungnya dari 0, dari batas itu kan berarti 0 minus 1. Nggak mungkin, kita tidak punya nilai di grid minus 1. Yang sini aja. Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Jadi kita punya nilai di batas itu adalah di grid 0. Artinya kalau kita mulainya dari 0, itu kita perlu nilai di minus 1. Sementara kita tidak punya nilai batas kita adalah di 0. Ya. Sehingga kita bisa mulai di sini adalah pada grid 1. 1 minus 1 itu sama dengan nilai batas di 0. Jelas sampai sini? Jelas, Bu. Nah, lalu kalau gitu nilai batas tadi adalah nilai di batas yang ada setiap waktu. Jadi kita sebenarnya pada saat F0, ya 1 minus 1 itu 0, maka F0 itu adalah nilai batas yang diketahui setiap waktu. Kalau gitu sudah ada nilainya, maka bisa kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Karena tadi ruas sebelah kanan adalah nilai yang sudah diketahui. Jadi batas itu adalah nilai yang selalu sudah diketahui nilainya. Sehingga di sini, ini, ya di matriks ini, F0 itu adalah nilai yang diketahui. Apakah N plus 1 ataukah N, dia pasti nilai batas itu sudah diketahui terus. Jadi ini pasti selalu ada. D1 itu yang mana? Yang tadi, yang persamaan yang ini. D itu adalah yang ini. Ya. D yang ini. Lalu untuk yang pertama, langkah yang pertama, waktu ruang pertama, itu ada tambahan dari nilai batas ini. Ya, jadi di sini kalau Anda perhatikan kembali ke matriks ini tuh hanya ada di yang pertama, baris yang pertama. Baris selanjutnya nggak ada, karena dia tidak perlu menggunakan nilai batas. Yang kita nilai batas itu hanya pada saat menghitung di ruang yang pertama. Kita perlu nilai batas di sebelah kiri. Jelas? Ya, Bu, mengerti, Bu. Baru ngeh. Ya. Ya, jadi ini cuma ada di satu ya. Ini cuma ada di pertama aja pada saat perhitungan. Yang waktu ngitung di dua nggak ada. Kita nggak perlu nilai 0 kan? Kalau D2 coba kita kembali ke J sama dengan 2. Pada saat J sama dengan 2, di sini kan 2 minus 1. 1. 2 plus 1, 3. Jadi kita hanya menentukan grade-nya adalah di 1, 2, 3. Ya, jadi yang pertama aja yang kita ini. Nah, lanjutnya nggak ada. Demikian juga yang batas sebelah kanan. Nanti batas sebelah kanan itu J minus 1, J max minus 1, min 1 ini memerlukan J max minus 2. Lalu J max minus 1. J max minus 1 plus 1, jadi sama dengan J max. J max itu nilainya apa? Nilai di batas. Ada diketahui setiap waktu. Kalau begitu J max ini, Fj max itu bisa kita pindahkan ke kanan lagi. Ya, jadi adanya di matriks waktu membentukkan matriks ini itu ada di pertama, baris pertama dan baris terakhir. Begitu. Karena itu kita sampai di batas ruang kita. Ya. Plus satunya kita nggak tahu, minus satunya di 0 juga tidak kita ketahui. Ya, jadi kita tidak mungkin menghitung di situ kalau begitu.
Oke, itu Baik, Bu. pembentukan matriksnya ya. Jelas ya, Zaki ya? Mungkin Bu yang terakhir Bu, yang tadi Ya. yang kata Ibu harusnya itu nggak ada, berarti itu Oh cuma ini yang di sudah baris terakhir dipindahkan. doang ya Ini Bu? ini sudah dipindahkan kan ke sini. Jadi kalau ini minus ini kita pindahkan ke sini kan jadi ini ya. Ini yang Berarti ini nih. Nggak ada. berarti itu nanti jadi 0 ya Bu. Sementara sebenarnya itu baris Bukan kolomnya jadi tetap 0. 4 ya. Bukan jadi 0. Kolomnya kan sesuai gridnya nanti. Ini belum ada titik-titiknya. Ini agak geser. Ini harusnya geser tambahin sini. Ininya tidak ada. Ini yang geser ke kanan. Bentar, saya itu agak ini harus di terakhir ya. Ini harus di terakhir ke sini ke kanan. Saya tadi nggak bisa ngedit karena ini kayaknya PPT-nya ada yang nggak benar ini di saya. Jadi mungkin nanti saya tulis, nanti saya share fotonya ya. Yang jelas ini tuh di paling kanan. Ini sudah Anda pindahkan ke sini. Lalu ini apakah 0 titik-titik sampai 0 tergantung berapa. Jadi ini bisa Anda tulis seperti ini. Pada saat persamaan pertama, Anda menghitungnya dari grid 0 tadi ya, 1 mulai dari grid pertama 0, 1, 2. Grid yang lain bagaimana? 0 semua nilainya. Karena kita tidak gunakan nilainya. Ya, persamaan kedua F1, 2, 3 dan seterusnya geser gitu ya sampai ke Fmax. Dalam hal ini dalam simulasi di sini adalah grid ke-10. Ke-11-nya bagaimana? Nggak bisa karena kita hanya sampai menghitung sampai batasnya 10. Ya. Jadi kalau sebetulnya di prinsip di sini kalau ruang kita tuh terbatas. Jadi kalau Anda sekarang berada di satu ruangan di kamar Anda, maka Anda terbatas oleh ruang Anda. Ya, Anda nggak tahu kondisi di luar gitu. Kita tidak tahu lihat kondisi di luar. Tapi di dalam situ waktunya bisa Anda sesuaikan. Anda senang di kamar, senang tidur gitu ya, misalnya, maka Anda bisa tidur sampai lama, sampai siang, boleh. Waktu berjalan terus. Perhitungan waktu bisa tidak terbatas. Tapi perhitungan ruang, Anda nggak akan keluar, Anda tidak mengetahui kondisi di luar kamar Anda. Ya, jadi kalau Anda punya ruang di J sama dengan 0, maka Anda tidak tahu J-1-nya. Di luarnya Anda nggak tahu. Karena Anda ada di kamar terus, gitu misalnya seperti itu. Demikian juga di Jmax-nya, batas kanan. Ya, Anda tidak tahu Jmax plus 1-nya seperti apa, Jmax plus 2-nya seperti apa. Ya, yang Anda tahu hanya terbatas di satu ruang tersebut. Tapi N-nya gimana N-nya? Kemarin ada siapa? Bunga kalau nggak nanya. Bu, waktunya sampai kapan? Ya sebenarnya waktunya bisa berhingga. Ya, N Anda bisa ngitung. Anda misalnya betah di kamar mau tidur terus dari pagi sampai siang, sampai malam, sampai besoknya, N-nya itu bisa terhitung terus. Ya, waktunya itu bisa berjalan terus. Tapi ruangnya nggak bisa. Ya, ruangnya terbatas. Ya, sehingga perhitungan Anda, kalau Anda sudah menentukan ruangnya di J0 itu adalah nilai batas, maka Anda hanya bisa menghitungnya atau mengetahuinya dari J sama dengan 1. Anda bisa menghitungnya sampai Jmax minus 1, kalau Jmax-nya adalah batasnya. Terbatas. Ya, jadi seperti itu untuk batas ruang. Waktunya sih bisa berjalan terus. Gitu. Jadi Anda bisa bayangkan kalau Anda di kamar terus, Anda nggak keluar gitu, maka Anda nggak tahu apa yang ada di tembok sebelah kiri, apa yang ada di luar tembok sebelah kanan. Tapi waktu bagaimana N-nya? N-nya bisa tak berhingga, Anda mau nggak keluar sampai Anda berewokan, sampai rambut Anda panjang sekalipun, waktu berjalan terus. Ya, jadi sama seperti itu kira-kira. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya Bu, izin bertanya Bu. Iya, silakan Gandhi. Itu perumusannya kita kan Bu mencari
N+1. Kalau kira-kira itu kan forecasting, kalau kira-kira mengetahui masa lalu itu Bu, perumusannya bentukannya gimana ya Bu? Hincase. Iya Bu, untuk Ya mengetahui berarti masa kalau lalu itu. hincase, Anda kembalikannya dong. Berarti Anda menghitungnya ke N. Atau sebenarnya nggak usah pusing. Anda tetap aja formulasinya seperti ini, tapi hincase-nya adalah minus delta T-nya. Karena Anda pengen ke belakang kan maksudnya. Iya Bu. Nah, sekarang delta berarti T diminuskan. nilai awal Anda adalah nilai sekarang. Saya mau cari 1000 tahun yang lalu bagaimana? Ya mundur aja, delta T-nya mundur. Kalau itu persamaannya tadi ya, linier ya, artinya Anda bisa tiap langkah waktu bisa lihat mundur. Kalau nggak linier bagaimana? Ya acaknya mundur tetap, delta T-nya aja yang Anda bikin mundur. Gitu. Kalau selama ini kan delta T selalu maju kan, karena kita mau prediction gitu. Tapi kalau Anda pengen nilai awalnya adalah sekarang, tapi saya mau lihat 1000 tahun yang lalu bagaimana, ya sudah langkah paling gampang persamaannya tetap, tapi langkah waktunya yang kita buat mundur atau nilainya yang minus. Gitu. Oke. Makasih, Itu Bu. paling sederhana ya, paling sederhana loh saya bilang, paling sederhana. Artinya kalau misalnya fenomenanya adalah suatu fenomena yang acak di masa lalu, agak sulit kita ngejarnya. Sebagai contoh misalnya kalau Anda punya fenomena katakan tsunami gitu. Anda pakai langkah mundur itu sulit. Nggak bisa. Ya. Karena ya memang dari sisi fenomenanya dia acak yang kita nggak bisa kejar dengan hanya melakukan delta T-nya itu negatif. Gitu. Ya, jadi tergantung fenomenanya sih sebetulnya. Tapi kalau misalnya Anda mau lihat proses-proses sedimentasi gitu misalnya, itu lebih sederhana karena biasanya sedimentasi itu secara alami ya dia numpuk gitu ya, numpuk terus. Ya kan, artinya dari setiap waktunya itu prosesnya hampir sama gitu ya, hampir sama. Jadi Anda bisa menyederhanakan menjadi solusi yang linier, lalu Anda pakai delta T-nya negatif, itu bisa. Tapi kalau untuk fenomena yang katakan saya mau ngejar simulasi badai 2 tahun yang lalu Bu gitu ya, apakah bisa tersimulasikan dengan langkah mundur? Nah itu kemungkinan besar tidak bisa. Tidak bisa. Anda bisa mensimulasikannya langkah maju juga, tapi dari nilai awal yang terjadi katakan 2007, maka Anda nilai awalnya dari 2006, lalu Anda melakukan simulasi ke 2007. Itu masih memungkinkan. Tapi kalau badainya 2007, Anda punya nilai sekarang, untuk dapat fenomena 2007 itu akan sulit sekali. Ya. Bukan berarti fenomenanya yang salah loh ya, sekali lagi tadi pertanyaan tadi, tapi kitanya yang nggak bisa mensimulasikan itu. Kita tidak mendapatkan formulasi yang mendekati lah ya dengan fenomena itu. Karena fenomena seperti itu kan acak, bisa tiba-tiba terjadi pada saat itu. Ya, sehingga agak sulit untuk menginginkan kembali. Gitu ya, mungkin ya. Ganti. Oh. Baik, terima kasih Bu. Ada lagi nggak? Atau ada yang belum jelas? Mungkin Bu, kayak suatu alasan gitu Bu, kenapa suatu model ini nggak bisa dibuat untuk memprediksi masa lalu gitu. Mungkin ada Bu? Atau keadaan asumsi mungkin Bu? Fenomenanya kalau saya bilang. Kita kembali pada saat tadi saya sebutkan, pada saat kita melakukan pemodelan itu kan sebenarnya kita sudah mengetahui fenomenanya seperti apa. Ya kan? Kalau tadi saya bilang bisa Anda mensimulasikan badai misalnya 2007, tapi Anda pakai nilai awalnya dari 2006. Kenapa? Karena sebenarnya data Anda sudah tergenerate sebetulnya, sudah ada input di 2007 ke depan. Ya kan? Tapi pada saat kita balik,
dan itu bukan suatu persamaan linier atau harus mengikuti suatu persamaan yang kita bangun, yang salah adalah bukan fenomenanya tapi persamaan yang kita bangunnya. Ya. Kalau banyak acaknya ya agak sulit gitu. Ya, pasti nanti asumsinya itu banyak gitu. Asumsinya banyak itu artinya ya kita sebenarnya menghilangkan beberapa kejadian di fenomena tersebut gitu. Ya, jadi makin acak suatu fenomena atau misalnya sesuatu yang tidak berkelanjutan gitu ya, itu akan sulit dimodelkan. Jadi misalnya mensimulasikan tsunami, susah itu. Karena dia bukan satu fenomena yang terus, misalnya kalau tadi simulasi dengan arus, dengan angin, ya itu kan ada terus ya, walaupun besarannya mungkin besar, kadang-kadang anginnya kuat, kadang-kadang anginnya melemah, kadang-kadang arusnya kuat, kadang-kadang arusnya melemah. Tapi ada terus setiap waktu, bahkan mungkin nol gitu ya. Tapi tetap aja itu bisa dihitung. Tidak mungkin satu nilai yang negatif, tidak mungkin suatu nilai yang kebalikan. Nah, kalau misalnya seperti tsunami atau badai gitu, kan tidak selalu ada. Dia bisa tiba-tiba tergenerate. Nah, itu yang apa namanya untuk melakukan pemodelannya itu agak sulit, terutama kalau Anda hindcast balik ke belakang. Nah, itu lebih sulit lagi. Bahkan mungkin nggak dapat Anda fenomena. Katakan 2004 kita tahu ada tsunami Aceh gitu misalnya. Kalau Anda hindcast dengan kondisi sekarang, belum tentu Anda dapat kondisi di 2004 itu ada tsunami. Ya, karena sebenarnya acak pada saat kejadian itu tuh suatu yang sulit gitu. Apalagi belum bisa diprediksi kejadian titik waktunya. Bisa jadi tidak terlihat gitu hasil simulasi kita. Ya, persamaan kita mungkin nggak salah. Ya, tapi itu memang sulit gitu. Kita tidak mendekatinya dengan tidak sebaik mungkin. Oke, ada pertanyaan? Baik, terima kasih, Bu. Ya, jadi nanti berikutnya ini metodologinya hampir sama semuanya, jadi bisa Anda ini kan. Lalu kalau implisit klasik ya kita betul-betul turunkan terhadap tidak ada perata-rataan. Jadi kalau Anda perhatikan implisit klasik, ya Anda dapat seperti ini. Lalu bagaimana simulasi penyelesaiannya? Ya sama, buatlah matriks diagonal seperti dengan skema ini. Ya. Coba Anda kerjakan dulu bagaimana matriks tridiagonal terbentuk untuk pendekatan implisit murni. Ya, coba Anda kerjakan dulu ya, untuk implisit murni. Matriks tridiagonalnya seperti apa? Coba Anda foto, kita bahas. Kita punya waktu jam berapa ini sekarang? Coba Anda buat matriksnya dalam waktu 10 menit ya. Foto ya, salah satu ya. Siapa ya? Saya tunjuk aja. Buat matriksnya aja, nggak usah Anda selesaikan, tapi Anda buat. Octoriano, dan Sekar ya. Coba Anda masing-masing. Octoriano Anda buat matriks tridiagonalnya untuk implisit murni ini, dan Sekar ya. Nanti kita bandingkan. Oke? Coba 10 menit ya. 10 menit. Sebelum jam 9.
Gimana, ada yang sudah dapat Okto? Belum, Bu, sebentar, Bu. Belum, oke. Udah, sekarang gimana, Okto? Bisa Anda potret? Ada yang sharing ya? Jadi saya stop sharing dulu. Salah satu, silahkan.
Ya kan, Okto boleh, Sekar boleh. Difoto dulu, silakan. Oh, kok nggak ada suara. Ini siapa yang putus nih? Saya putus gitu. Kedengeran nggak? Masih ada nggak nih? Masih Bu sebentar. Masih dengar ya, oh, berarti ya. Tinggal Okto atau Sekar? Sudah belum? Bisa? Sebentar dulu saya masih ngotak-ngatik. Masih ngotak-ngatik. Oke. Sekar, ada Sekar? Iya Bu, belum saya foto Bu sebentar. Ya, silakan difoto dulu. Langsung di-share ya. Kok lama? Belum Sekar? Halo Bu, saya izin share ya Bu. Iya. Tapi maaf ya Bu kalau silakan. hasilnya kurang tepat. Kalau namanya belajar nggak apa-apa ya. Jangan takut. Tidak ada yang salah namanya belajar. Udah kelihatan belum Bu? Oke. Ya. Jadi coba jelaskan gimana tuh. Jadi kalau matriks yang sebelah kiri itu saya masukin aja apa sih namanya si koefisien suku-sukunya itu Bu, yang Fn plus 1 dari J-1, J sama J plus 1. Nah, terus untuk yang matriks yang paling atas itu yang J-1-nya itu ya yang baris pertama itu tadi yang kayak tadi Ibu bilang, jadi dipindahin ke kanan gitu, yang jadi sebelah kanannya ada lambda F0 N plus 1, soalnya itu nilai awalnya. Nilai Terus, batas. nilai batas. Terus ke bawahnya saya ikutin aja diagonal kayak gitu Bu. Terus sampai jumlah matriksnya Fn plus 1 sampai grid rank ke N. Nah, bukan ke N, sampai N-1. Jadi Anda menghitungnya hanya sampai N-1. Karena
N itu adalah N besar Anda di situ, N max itu adalah yang maksimum, adalah nilai batas. Jadi kalau Anda perhatikan sebelah kanan, di baris terakhir sebelah kanan, itu Anda kan ada N plus 1. Iya, Nah, Bu. N plus 1 kan nggak ada, Anda nggak punya. Nilai batas Anda di berapa maksimumnya? Kalau batas Jadi, maksimum Anda di N besar, maka N plus 1 Anda nggak ada nilainya. Kita tidak tahu tadi yang saya bilang, kita nggak tahu di tembok sebelah luar Anda itu, di luar batas Anda, di luar kamar Anda itu nggak tahu ada kondisinya. Jadi iya, kalau Bu. kalau N besar Anda definisikan sebagai nilai batas, maka perhitungannya adalah di N-1. Jadi matriks yang kedua yang Anda tulis Fn N plus 1 itu, bukan, kirinya. Ini. Nah, iya, paling bawah, itu adalah N-1, N besar minus 1. Iya, Bu. Nanti saya perbaiki. Ya, itu jadi N besar minus 1. Di sebelah kanannya, matriks yang kolom yang sebelah kanannya, betul. Nah, ini bukan, yang kirinya lagi, matriks itu. Nah, itu adalah N-1. Jadi Anda hanya bisa menghitung di 1 grid sebelum batas. 1 grid setelah batas, yang di baris pertama, dan 1 grid sebelum batas yang sebelah kanannya. Ya, jadi di situ bukan simbolnya bukan N, tapi N-1, ya. Lalu yang di kanan, nah itu adalah Fn di nilai batas sebelah kanan. Oke? Ya. Oke, baik, Bu. Makasih, Yang Bu. lain ada yang ingin ditanyakan? Juga tadi untuk Gandhi ya. Jadi seperti yang digambarkan dituliskan Sekar ini, hanya yang di baris yang terakhir itu sampai N-1. Jadi kolom matriks yang kedua itu adalah Fn-1, N plus 1-nya betul, level waktu. Lalu di matriks yang kanan, di ruas kanan matriksnya, itu juga sampai ke N-1. Jadi 1 grid sebelum batas. Oke? Saya izin stop share ya, Bu. Iya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Okto, Anda Izin bisa? saya mengirimkan di chat, Bu. Boleh, silakan. Saya sudah mengirimkan di chat. Oh, Anda kirimkan di chat. Ya, oke. Mungkin yang lain bisa sambil kalau bisa download silahkan kita lihat bareng-bareng ya. Ya, ini apa namanya? Saya bisa share screen. Ini yang digambarkan Okto ya. Jadi ini belum dipisahkan ya, masih ada F1, F2 dan seterusnya, yang di sini F0. Oke, betul. Lalu di sini Fn-1. Nah, di kanannya jangan dikasih 0 ya, salah ini. Jadi jangan dikasih 0. Perhitungannya hanya sampai Fn-1. Ya, baik, sampai Fn-1. Ini agak digeser. Kalau enggak, matriksnya Anda perbesar. Ya, tadi yang Sekar tadi sudah betul. Ya, hanya bawahnya itu sampai N-1 ini Sekar. Ya, jadi Fn-1. Di sininya juga Fn-1. N, di sininya N di batas. Ini N-1, D, N-1 betul. Oke, ya. Jadi coba kemarin diagram alirnya coba dibuat lagi, ya. Minggu depan kita bahas metode iteratif. Silakan Anda ambil catatan Anda di metode numerik yang sebelumnya untuk bagaimana cara menghitung metode iteratif tersebut. Ya. Dan satu lagi yang 2 dimensi untuk eksplisit implisit. Saya rasa itu hanya mengulang dari persamaan adveksi, jadi Anda bisa coba pelajari lagi sendiri. Ya, intinya sudah apa namanya, cara perhitungannya sudah seperti yang sudah Anda lakukan. Jadi Anda hanya mengimplementasikan ke persamaan 2 dimensinya.
Ya, jadi minggu depan kita bahas sedikit yang 2 dimensi, yang ulang untuk eksplisit dan implisit, lalu kita masuk ke metode iteratifnya. Oke, ya, mungkin itu dulu ya pertemuan kita. Ya, silahkan Anda buat diagram alirnya. Ya, jadi mudah-mudahan Anda bisa mengikuti dengan baik. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, silakan Anda ke asisten boleh, langsung ke saya juga boleh, gitu ya. Jadi tolong jangan sampai waktunya lama ya. Dan tadi seperti tadi metode eksplisit tadi, terus ternyata kesalahannya makin membesar gitu, kesalahan Anda makin banyak gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi selalu dicek setiap saat apakah memang di tahapan ini Anda sudah cukup mengerti atau tidak ya. Kalau enggak ya Anda balik dulu sekarang, jangan baliknya tuh nanti gitu, udah jauh sekali gitu. Ya. Oke, saya akhiri ya kuliah pagi ini. Silakan selamat berlibur ya. Jadi jangan kemana-mana tapi Anda silahkan istirahat di rumah gitu ya. Dan coba membuat latihan-latihan jangan sampai kesalahan itu di akhir semester. Itu mungkin dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya stop di sini ya untuk kuliah online-nya ya. Masih ada pertanyaan? Tidak ada? Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Makasih, berlibur Bu. ya, sehat-sehat ya. Makasih Bu. Baik. Iya, Makasih, Bu. Bu. Sehat-sehat juga Bu. Ya, terima kasih.